Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan untuk Brondol menjawab pertanyaan salah seorang petani padi yang pengen beralih ke kelapa sawit. Beliau menanyakan apakah bisa Pak Pendi tanah bekas sawah ini kalau dijadikan tanaman kelapa sawit, dan resiko apa sih yang harus ditanggung jika memang, dan bagaimana caranya supaya pertumbuhan kelapa sawit mendatang tidak mengalami kendala. Maka di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjelaskan ketika mau konversi dari lahan sawah, tanaman sawah yaitu adalah padi menjadi kelapa sawit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bicara tentang struktur tanahnya. Tanah di sawah adalah biasa tergenang, maka ini akan menjadi sebuah ciri khas di tanah yang sering tergenang, yaitu adalah terjadi pemadatan. Di mana bahwa tanah-tanah yang memiliki air tergenang air itu rata-rata akan memiliki pori-pori yang kecil, sehingga dia mengalami pemadatan. Sehingga kalau misalnya mau dirubah ke tanaman kelapa sawit, apakah bisa Pak Ini? Jawabannya ya bisa saja. Namun ketika pori-pori ini kecil ataupun misalnya struktur tanahnya itu tidak sesuai untuk perkembangan akar tanaman kelapa sawit, maka harus ada treatmentnya. Yang pertama di dalam struktur tanah ini berkaitannya adalah bahwa yang pertama adalah lubangnya. Ketika kita mau membuat lubang di bekas sawah ataupun di tanah lainnya, tetap mengikuti standar yang bakunya. Misalnya ini adalah lubang tanamnya, adalah bagaimana terjadi pengolahan tanah dulu. Sehingga jangan sampai kita menanam tanaman kelapa sawit dengan struktur tanah yang bekas sawah atau yang biasa tergenang dalam kondisi yang pas-pas lubang saja, sehingga tidak memberikan kesempatan akar untuk berkembang ke depannya. Jadi dengan adanya misalnya ukuran lubangnya adalah 60 dengan tinggi 60 seperti ini, maka masih ada space yang nanti akan sudah tergemburkan dengan adanya pembuatan lubang tanam ini. Sehingga ketika ada space ini, maka perakaran akan lebih mudah berkembang ke depannya. Kemudian adanya pemberian rock fosfat dan dolomit, maka dia akan juga membantu perbaikan struktur tanah di dalamnya. Karena rock fosfat dan dolomit ini ketika diberikan kepada tanah sepersekian waktu, selain memberikan unsur hara, kenaikan pH juga akan memperbaiki struktur tanahnya. Jangan sampai tidak kita berikan di dalam lubang tanam itu sendiri. Resiko kalau misalnya menggunakan tanah yang bekas tanah-tanah dengan misalnya ini polybagnya itu ukurannya sekian, kemudian dipaskan sekian saja lubangnya, maka akar kelapa sawit akan sangat susah sekali untuk menembus dinding lubang itu sendiri, dan ini akan memperlambat perkembangan akarnya, dan berujung pertumbuhan tanaman kelapa sawit juga pasti akan lambat berkembang. Sehingga harus ada perbaikan atau jadi pengolahan tanahnya, salah satunya pengolahan tanah di dalam lubang ini sangat penting sekali. Kemudian struktur tanah ini ketika sudah ditanam, jangan lupa untuk memperbesar pori-pori tanah yang ada. Dengan biasanya tanah itu adalah padat akibat tergenang, maka wajib pemberian pupuk organik akan sangat membantu perbaikan struktur tanah yang biasanya itu adalah pori-porinya kecil, ini menjadi pori-porinya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap perkembangan akar itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam pengelolaan tanah, pengelolaan sawah itu sangat berbeda dengan di kelapa sawit itu sendiri. Tanaman padi yang memiliki aerenki, maka begitu dia harus ada airnya, pertumbuhan tanamannya harus banyak airnya. Kelapa sawit selain memiliki kebutuhan akan air besar, tapi jika dia tergenang tidak bisa. Sehingga pengairan ini adalah sangat bertolak belakang. Ketika lahan itu sering tergenang yang seperti di sawah, maka tanaman kelapa sawit cenderung akan menguning. Kemudian perkembangan dan pertumbuhannya tidak akan sempurna, karena memang pernafasan akar akan terjadi sangat baik jika memang tidak dalam kondisi yang tergenang. Sehingga ketika lahan sawah itu mau dibuat untuk tanaman kelapa sawit, pastikan bahwa aliran pengairan airnya bisa dibelokkan dulu atau di-manage dulu. Kalau tidak, maka kalau lahan itu sering tergenang, maka tanaman kelapa sawit pasti akan berkembang tidak sangat baik pastinya. Kemudian selain kita ngomongin tanaman, kita ngomongin tanah, sekedar informasi saja bagi para sahabat The Brondol yang ingin mengkonversi dari lahan sawah ke lahan sawit, bahwa
ketika kita mau berbudidaya kelapa sawit, kita juga harus ngitung luasan. Ketika Bapak Ibu semuanya punya kelapa sawit, ya Pak, punya sawah hanya setengah hektar atau 0,75 hektar, itu lebih bagus tidak ke sawit karena sangat tidak ekonomis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya setengah hektar ditanami sawit dibandingkan pendapatan memiliki padi, ya jauh lebih tinggi dengan memiliki padi pastinya. Karena kenapa? Atau dirubah dengan tanaman-tanaman lain yang mungkin lebih menguntungkan, misalnya pinang dengan populasi yang lebih bagus, maka pendapatannya akan lebih bagus dibandingkan kelapa sawit kalau memang luasannya kurang dari 1 hektar. Kalau lebih daripada 1 hektar, misalnya 1,5 hektar, bisa saja kita rubah menjadi kelapa sawit. Ini sangat penting, jangan sampai pembiayaan kita pembukaan lahan tidak sebanding dengan pendapatan nanti ke depannya. Maka sering saya sampaikan kepada sahabat berbondol yang curhat, jika lahannya itu kurang dari 1 hektar atau 1 hektar bahkan 1,5 hektar, kalau 1,5 hektar mungkin saja monggo sawit sah-sah saja. Tapi kalau kurang dari 1 hektar tidak direkomendasikan untuk kelapa sawit karena bahwa biayanya besar tapi pemasukannya relatif kecil. Karena dibandingkan kita nanam jengkol atau misalnya nanam pete hibrida, jengkol hibrida yang sekarang jengkol itu kita bisa panen di umur 3 tahun, kemudian pete 3 tahun kita juga sudah panen perdana. Ini akan lebih bagus kita nanam pete atau jengkol itu dibandingkan dengan tanam kelapa sawit jika memang kurang dari 1 hektar. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita mau merubah dari tanaman sawah padi sawah ke kelapa sawit, ini adalah hal yang harus dipahami bareng-bareng. Kenapa jangan sampai lahan sawah yang kita miliki mau dirombak kelapa sawit, justru malah kelapa sawitnya tidak tumbuh dengan sangat baik karena memiliki pola yang sangat berbeda. Ya, jadi benang merah malam hari ini yang pertama adalah tetap sama, kita harus mengikuti standar operasional prosedur di dalam pembuatan lubang, jangan pas-pas lubang saja, ditambah dengan struktur tanah yang padat dan pori-porinya kecil, dan juga bahwa perbanyak penggunaan bahan organik ketika nanti sudah ditanam, karena kalau sudah sawah sudah termanage airnya juga tidak masuk dan tidak pernah tergenang, penggunaan pupuk organik sangat bagus untuk merangsang pembesaran pori-pori yang nanti akan memacu perkembangan akar itu sendiri. Kemudian pengairannya juga harus diatasi karena sekali lagi sangat beda fisiologi tumbuhan, kebutuhan akan air dari tanaman padi dan tanaman kelapa sawit beda banget. Padi harus tergenang, kelapa sawit tidak boleh tergenang. Dan yang terakhir adalah kita harus juga memikirkan pendapatan kita ke depan. Jangan sampai kita berbudidaya kelapa sawit tanpa menghitung luasan yang akan kita luasan yang harus kita buka sehingga nanti secara ekonomis menguntungkan atau tidak. Kurang dari 1 hektar tidak ekonomis untuk kelapa sawit. Itu adalah gambaran berondol yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama kepada mas-mas yang bertanya kepada berondol bicara tentang konversi ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat kepada kita semuanya dan melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam hangat buat keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.